Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Anaktaviana, NIM O012005 dari kelas teori A. Oke, baik. Di sini saya akan membuat uji korelasi person dengan SPSS. Nah, namun sebelum untuk melangkah ke dalam uji korelasi person dengan SPSS, kita harus memahami dulu bagaimana konsep dasar dalam analisis korelasi. Nah, di sini ada dua konsep dasar. Yang pertama yakni uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau biasa disebut dengan R. Sederhananya, hubungannya itu bisa bersifat erat, sedang, atau sangat sempurna. Nah, konsep dasar yang kedua yaitu jenis hubungan atau variabel X dan Z dapat bersifat positif ataupun negatif. Nah, artinya jika positif, maka semakin tinggi variabel X, maka akan meningkatkan variabel Z. Sebaliknya, jika jenis hubungannya bersifat negatif, maka semakin tinggi variabel X akan menurunkan variabel Z-nya. Itu adalah konsep awal yang perlu diketahui dan perlu dipahami sebelum melakukan uji korelasi person dengan SPSS ini. Nah, selanjutnya langkah-langkah selanjutnya yaitu pengolahan data dengan SPSS. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data di SPSS dengan data yaitu variabel X kita beri label motivasi dan variabel Y kita beri label prestasi. Selanjutnya langsung saja ya kita melakukan uji korelasi person dengan SPSS ini. Kita kopikan dulu datanya di SPSS. Nah, kita buka variabel view dulu. Kita tuliskan di kolom pertama, kita tulis dengan X, kemudian di kolom kedua kita tulis Y. Pada labelnya kita isi dengan variabel X sebagai motivasi. Kemudian di variabel Y ini kita tuliskan prestasi. Desimalnya kita ubah dulu dalam 0. Nah, selanjutnya kita klik data view. Kita pastekan data yang udah kita kopikan di Microsoft Excel tadi. Nah, ini udah masuk ya data untuk motivasi dan juga prestasinya. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasinya. Nah, uji korelasinya dengan menggunakan kita klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Setelah itu kita blok semua variabel X dan Y-nya, kita blok semua. Kita pindahkan ke kolom sebelah kanan atau ke kolom variabel. Kemudian untuk correlation koefisiennya, persennya kita klik centang. Kemudian test of signifikannya kita twilight-nya kita klik centang juga. Kemudian flag significant correlation-nya kita beri centang juga. Kemudian kita klik OK kan. Nah, ini dia tampilan output untuk correlation-nya. Namun sebelum melangkah ke situ, kita perlu melihat dasar untuk pengambilan keputusannya. Sebentar, saya sudah menyiapkan datanya.
Nah, dasar pengambilannya keputusannya yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi, sementara jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Kemudian kita lihat dulu ya di sini outputnya tadi, kita baca di sini percent correlation-nya yaitu 0,696. Jadi lebih besar dari 0,05. Maka dia tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Kemudian kita melihat derajat hubungannya. Kita lihat percent correlation-nya juga. Nah, nilai percent correlation-nya ini kan 0,696. Kita lihat. Untuk derajat hubungannya 0,696. Dia masuk ke dalam nilai percent correlation ini. Berarti korelasinya adalah kuat. Karena dia 0,696 maka sifatnya adalah positif. Nah, pasti ada juga pertanyaan, bagaimana jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05? Nah, di sini kan juga ada, bagaimana jika nilai signifikansi tepat di angka 0,5? Maka kita dapat menggunakan alternatif yang lain, yakni dengan membandingkan percent correlation-nya dengan R-tabel. Nah, saya udah menyiapkan data untuk R-tabel. Ini udah diketahui nilai percent correlation-nya yaitu 0,696. Maka kita bandingkan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai percent correlation-nya lebih besar dari R-tabel, maka dia berkorelasi atau berhubungan. Namun jika percent correlation-nya lebih kecil daripada R-tabel, maka tidak ada hubungan atau tidak berkorelasi. Kita lihat R-tabel. Kita lihat dari datanya tadi. Kita menggunakan data 20 anak untuk menguji korelasi motivasi sebagai variabel X dan prestasi sebagai variabel Z. Untuk angka 20 anak N-nya, kita menggunakan distribusi nilai R-tabel dengan signifikansi yang 5%. 20 dengan 5% yaitu sebesar 0,444. Jadi kesimpulannya percent korelasinya lebih besar daripada R-tabel, maka dia berkorelasi atau berhubungan dengan sifatnya, yakni bisa dilihat ini adalah positif. Mungkin itu saja tutorialnya untuk mencari uji korelasi persen dengan SPSS. Terima kasih.